Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Sutarmo Tarmo Gede Tutorial Matematika. Yang suka silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Indahnya berbagi. Oke, baik. Kali ini kita akan coba kupas masalah operasi hitung bilangan bentuk akar. Ya, yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Ya, perhatikan bentuk berikut. Kalau A akar B ditambah C akar B itu sama dengan A tambah C dalam kurung akar B. Karena ini sama-sama akar B ya. Ya, kemudian yang kedua, kalau dikurangi ya A akar B dikurangi C akar B ya sama dengan A dikurangi C kali akar B. Oke, lihat contohnya lebih jelasnya. Sederhanakanlah. Nah, ini ya. 7 akar 7 ditambah 4 akar 7 dikurangi akar 7. Nah, ini semua dalam bentuk akar 7 berarti bisa langsung digabungkan. 7 tambah 4 dikurangi ini berarti 1 ya. Jadi 7 tambah 4 11 dikurangi 1 ya menjadi 10 akar 7. Nomor 2, akar 5 dikurangi 6 akar 5 ditambah 7 akar 5. Ini berarti 1. Ya, sama-sama akar 5 berarti sejenis bisa digabungkan. Jadi 1 dikurangi 6 min 5. Min 5 ditambah 7 hasilnya tentunya berapa? 2. 2 akar 5. Oke, nomor 3. Nah, 3 akar 2 ditambah 4 akar 8 ditambah 7 akar 32. Nah, ini akar 2, akar 8, akar 32. Tentunya tidak bisa langsung digabungkan, ya kan? Karena beda ya. Berarti yang akar 8 dan akar 32 harus disederhanakan lebih dulu. Ya, ini penjelasannya. Akar 8 itu bisa diubah dalam bentuk yaitu 2 akar 2. Ya, adapun mengubah seperti ini, lihat itu tutorial ya, video tutorial sebelumnya, yaitu yang judulnya bentuk akar ya. Begitu pula yang akar 32 kita ubah dalam bentuk ya 4 akar 2 ya. Nah, sehingga 3 akar 2 ditambah, nah ini kan 4 kali akar 8. Akar 8-nya 2 akar 2, sehingga 4 kali 2 akar 2 ya, yang bulatnya dikalikan. Begitu pula 7 akar 32 ya, akar 32 itu bisa dinyatakan dalam bentuk campurannya yaitu 4 akar 2. Sehingga 4 ini kali 7 ya. Jadi 7 kali 4 akar 2. Nah, ini bisa dikalikan ya, jadi sehingga hasilnya 3 akar 2 ditambah 8 akar 2 ditambah 28 akar 2 ya, ditambah biasa yaitu hasilnya adalah 39 akar 2. Oke. Nah, begitu pula pengurangan ya. Ini 6 akar 27 dikurangi 3 akar 12 dikurangi akar 3. Nah, itu tidak bisa langsung ya kan, karena beda akar 3, akar 12, akar 27. Nah, harus diubah dulu ya. Jadi sama dengan apa? 6 kali akar 3 akar 3 dikurangi 3 kali 2 akar 3 dikurangi akar 3. Jadi akar 27 itu 3 akar 3. Nah, sehingga ya 3-nya kali 6. Akar 12 itu berapa? 2 akar 3 ya. Jadi 2-nya dikali 3. Sehingga hasilnya menjadi 18 akar 3 dikurangi 6 akar 3 dikurangi akar 3. 18 dikurangi 6, 12, 12 kurangi 1. Yaitu 11 akar 3. Oke. Nomor 5. Akar 2. Nah, ini campuran ya, ada pengurangan, ada penjumlahan ya. Akar 2 ditambah akar 48 ditambah akar 32 ditambah akar 75 ya. Ini mesti harus diubah dulu yang akar 48, akar 32, akar 75. Oke. Yang akar 2-nya tetap. Nah, akar 48 itu adalah 4 akar 3 ya. Di cara mengubahnya lihat tutorial sebelumnya yaitu yang judulnya bentuk akar ya. Kemudian akar 32 itu adalah apa? 4 akar 2 ya. Nah, akar 75 yaitu 5 akar 3. Nah, yang sejenis boleh digabung. Ini akar 2 dengan 4 akar 2 sejenis ya. Min 4 akar 3 dengan 5 akar 3 sejenis ya. Boleh digabungkan sehingga akar 2 kan plus ya. Terus ini
4 akar 2-nya plus, jadi ditambah. Nah, min 4 akar 3, ya min 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, yang boleh digabung yang sejenis. Jadi 1 tambah 4, 5 akar 2. Yang ini min 4 ditambah 5, berarti 1 plus ya, plus 1. Cuman satunya nggak ditulis. Oke, nomor 6. Nah, sekarang dalam bentuk pangkat. Ya, dalam bentuk pangkat. Nah, kita rubah dulu. Ya, bahwa 5 pangkat 2/3 itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ya, ya ini juga ada di tutorial bentuk akar ya, tutorial sebelumnya ada di situ, dan tutorial bentuk akar ya. Terus 5 pangkat 1 2/3 itu adalah apa? Ya, 5 pangkat 1-nya kan 5. Nah, kemudian dikali yang 5 pangkat 2/3 itu adalah akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ya. Nah, lihat ini. Nah, ternyata ini kan akar pangkat 3. Ini juga akar pangkat 3. Kemudian ini juga sama ini ya. Yang di dalam akar 5 pangkat 2, 5 pangkat 2. Berarti sejenis. Kalau begitu sudah digabungkan. Ini 1 ditambah 5, yaitu 6 kali akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Atau kalau dinyatakan dalam pangkat ya 6 kali 5 pangkat 2/3. Ya, oke, itu contoh 6. Contoh 7. Nah, campuran ini ya, bentuk akar sama bentuk pangkat. Oke, kita ubah dalam bentuk apa nih? Akar ya. Oke. Nah, akar 24 ya. Akar pangkat 3 dari 24. Nah, untuk mengubahnya tentunya sekali lagi lihat di tutorial sebelumnya yang judulnya bentuk kuadrat ya. Jadi dengan cara dibagi gitu ya. Jadi akar pangkat 3 dari 24 itu adalah 2 kali 3 akar 3 ya. Oke, ditambah 3 kali akar pangkat 3 dari 3 ya. Nah, ini kan akar pangkat 3 akar pangkat 3 sama. Kemudian yang di dalam akar pun juga 3 pangkat 1, ini juga 3 pangkat 1, berarti sejenis. Kalau sejenis bisa digabungkan menjadi apa? Ya 2 tambah 3, itu 5 akar pangkat 3 dari 3. Ya. Oke, itu contoh 7. Nah, sekarang operasi perkalian dan pembagian bilangan dalam bentuk akar. Ya. Oke. Perhatikan sifat berikut. Ya. Ini sifat-sifat ya, akar A kali akar B adalah akar A kali B. Kemudian kalau dibagi ya, akar A per akar B sama dengan akar digabung A per B. Ini pun juga sudah ada di dalam video tutorial sebelumnya di bentuk akar ya. Contohnya, oke, hitunglah akar 3 kali akar 6. Nah, gabung saja menjadi berapa? Akar 3 kali 6, yaitu akar 18. Nah, akar 18 tentunya bisa disederhanakan, yaitu berapa? 3 akar 2. Oke, 5 kali 4 akar 3. Nah, yang dikalikan ini aja, yang bulatnya ya, tentunya berapa? 20 akar 3. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 6 dikali akar pangkat 3 dari 4. Ya, berarti ya akar pangkat 3 dari 6 kali 4. Yaitu akar pangkat 3 dari 24. Nah, 24-nya bisa disederhanakan ya, yaitu hasilnya 2 kali akar pangkat 3 dari 3. Oke, contoh 4 ya. Akar pangkat 3 kali akar 2 dikali 2 akar 10. Nah, yang bagian bulat dikalikan dengan bulat, yang bagian akar dikalikan dengan yang akar. Nah, dengan demikian 3 kali 2 dikali akar 2 kali akar 10 ya kan, sama dengan 6 akar 20. Nah, akar 20 bisa disederhanakan, yaitu 2 akar 5, sehingga 6 kali 2 akar 5, yaitu 12 akar 5. Itu contoh 4. Yang berikut nomor 5, contoh 5 ya. Akar 240 dibagi akar 5 ya. Kalau dibagi ya langsung dibagi aja ya. 240 bagi 5 yaitu berapa? 48. Nah, tinggal akar 48 disederhanakan, yaitu apa? 4 akar 3 ya. Oke, contoh 6 ya.
akar pangkat 3 dari 192 dibagi akar pangkat 3 dari 6. Ya, 192 dibagi 6, yaitu 32. Jadi akar pangkat 3 dari 32. Nah, ini sekilas diingatkan kembali nih ya. 32-nya dibagi, diperoleh seperti ini ya. Yaitu ternyata 32 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, yang 3 faktor ini yang sampai sini itu hasilnya karena di akar pangkat 3 berarti 3 bilangan ya. Nah, itu hasilnya 2. Nah, yang 2 kali 2-nya tentunya 4. Jadi hasil akhir 2 akar pangkat 3 dari 4. Oke. Nah, sekarang campuran ini ada kali ada bagi ya. Oke, 6 akar 18 dikali 4 akar 8 per akar 3 dikali akar 6. Sama dengan ya yang bulat kalikan bulat 6 kali 4 ya kan. Yang di dalam akar kalikan dalam akar ya, yaitu 18 kali 8 ya per ya kalikan 3 kali 6 ya. Jadi akar 3 kali 6. Oke, 6 kali 4 itu 24 ya. Nah, ini akar per akar, akarnya boleh digabung menjadi 18 kali 8 per 3 kali 6. 3 kali 6 hasilnya 18. 18 untuk membagi 18 habis. Jadi yang ada tinggal akar 8. Nah, sehingga 24 akar 8. Nah, akar 8 sendiri disederhanakan yaitu 2 akar 2. Sehingga 2-nya dikali 24 hasilnya 48. 48 akar 2. Ya. Nah, di sini kita dituntut untuk terampil di dalam menyederhanakan ya bentuk-bentuk akar ya. Seperti ini juga nih ya. Jadi simak kembali kalau masih ada yang bingung, simak kembali tutorial sebelumnya yang berjudul bentuk akar. Oke? Nah, sekarang jika dalam bentuk pangkat tak sebenarnya, tadi dalam bentuk akar ya, sekarang dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. Pangkat sebenarnya itu ya pangkat pecahan ya, karena sebenarnya dia bentuk akar. Oke, A pangkat M per N kalau dikali A pangkat P per Q, ingat kalau perkalian bilangan yang berpangkat maka pangkatnya ditambah. Sehingga A pangkat M per N ditambah P per Q. Ya, oke, kemudian untuk pembagian. A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q. Ingat, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat apa? M per N dikurangi P per Q. Oke, ini sifat-sifatnya ini ya. Nah, contohnya sederhanakan. Nomor 1, A pangkat setengah dikali A pangkat 2 per 3. Berarti A pangkat setengah ditambah 2 per 3. Nah, tinggal ini menyelesaikan pecahannya ya, disamakan aja penyebut KPK dari 2 dan 3 yaitu 6 ya kan. Sehingga jadikan penyebut 6 bagi 2 itu 3 kali 1 ya 3. 6 bagi 3 2 kali 2 4. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 3 tambah 4 7 per 6 ya. Nah, ini bisa disederhanakan. Pangkat 7 per 6 itu berarti kan pangkat 1 1/6. Yang pangkat 1 hasilnya A. Yang A pangkat 1/6 adalah akar pangkat 6 dari A pangkat 1. Oke. Ya, jadi ini kan pecahan biasa nih. Bisa dibuat pecahan campuran yaitu 7 per 6 itu adalah 1 per 6. Yang satunya itu adalah ini A pangkat 1, cuman nggak ditulis. Nah, yang A pangkat 1/6-nya adalah akar pangkat 6 dari A pangkat 1. Oke. Contoh 2. 5 pangkat 3 per 2 dikali 5 pangkat 2 per 3. Oke, ya kan? Nah, ditambah ya pangkatnya. Ya, lagi-lagi ini samakan penyebut, KPK-nya adalah 6. Sehingga A pangkat 9 per 6 ditambah 4 per 6. Ya, 6 bagi 2, 3 kali 3, 9. 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Nah, kalau sudah sama penyebutnya tinggal pembilang tambah pembilang. Penyebutnya jangan ditambah ya, karena kalau penjumlahan pengurangan kan penyebutnya nggak boleh ditambah atau dikurangi ya. Oke, berarti 5 pangkat 9 tambah 4, 13. 13 per 6. Ingat, 13 dibagi 6 itu apa hasilnya? Yaitu 2, sisanya 1. 2 1/6 ya. Jadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1/6. Yang 5 pangkat 2 ya. Jadi 5 pangkat 2 1/6 ya. Yang 5 pangkat 2 itu hasilnya 25.
ya kan? Nah, yang 5 pangkat 1/6-nya adalah akar pangkat 6 dari 5, ya. Oke, ini mengubah ini ke sini juga ada sudah di video tutorial sebelumnya yang judulnya bentuk akar. Contoh 3, sekarang pembagian. 5 pangkat 3/2 dibagi 5 pangkat 1/4. Ingat, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang, ya. Jadi 5 pangkat 3/2 dikurangi 1/4. Ya, dalam penjumlahan ataupun pengurangan pecahan mesti harus disamakan lebih dahulu penyebutnya, ya. Oke, KTK dari 2 dan 4 adalah 4, sehingga jadikan penyebut 4, ya. 3/2 ke penyebut 4 berarti ya 4 bagi 2, 2 kali 3 6, ya. Nah, ini tetap ya karena ada 4. Nah, berikutnya tinggal 6 kurangi 1, 5, sehingga 5 pangkat 5/4. Nah, 5/4 itu jadikan pecahan campuran yaitu 1/4. Yang 5 pangkat 1 ya 5. Kemudian yang 5 pangkat 1/4-nya adalah akar pangkat 4 dari 5. Oke? Ya, itu contoh 3. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau pemangkatan bilangan berpangkat yang tak sebenarnya, ya. Jadi bilangan pangkat tak sebenarnya dia dipangkatkan. Nah, kita ingat nih, kalau A pangkat M dipangkatkan N itu pangkatnya dikali, ya. A pangkat M kali N. Oke. Nah, tentunya pada pemangkatan yang tak sebenarnya ini juga berlaku seperti itu. Jadi kalau A pangkat M per N dikalikan P, ya sama dengan A pangkat P dikali M per N atau P kali M per N, ya. Begitu pula kalau sudah pangkat tak sebenarnya dipangkatkan pecahan, berarti tetap saja karena ini pemangkatan dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M per N kali P per Q, ini kali sini, ya. Oke, contohnya sederhanakan. A pangkat 2/3 dipangkatkan 3, ya tentunya sama dengan A pangkat ya 2/3 kali 3 atau 2 kali 3 dibagi 3, gitu ya. Ini kan boleh dicoret nih. Nah, tinggal A pangkat 2. Contoh B. 5 pangkat setengah dipangkatin 5, berarti 5 pangkat ya setengah kali 5 atau 1 kali 5 per 2, sama kan. Jadi 5 pangkat 5 per 2, ya. Pangkat 5 per 2 itu 5 dibagi 2 kan 2,5. 5 pangkat 2,5. Yang 5 pangkat 2 tentunya 25. Yang pangkat setengahnya adalah akar 5. Jadi 25 akar 5. Contoh C. A pangkat 2/3 dipangkatkan 3/4. Berarti A pangkat 2/3 kali 3/4. Pangkatnya dikali, ya. Nah, ini kan penyebut, ini pembilang, boleh dicoret, ya kan, dibagi 3. Sehingga hasilnya A pangkat setengah. Dari mana setengah? Ini kan dicoret, tinggal 1, tinggal 1. Ini coret, bagi 2, 1, bagi 2, 2. Jadi 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Jadi A pangkat setengah atau sama dengan akar A, ya. Kemudian nomor D. 3 pangkat 3/5 dipangkatkan 5/6. Ya, berarti 3 pangkat 3/5 kali 5/6. Nah, ini sama nih. 3-nya bisa dicoret, 5-nya bisa dicoret, 5 dengan 5, 3 dengan 6, ya. Jadi sama dengan 3 pangkat setengah, yaitu sama saja dengan akar 3. Oke? Ya, yang berikut. Nomor 2 ini sederhanakan dan hasilnya dalam bentuk akar. Oke, wah, meriah nih. Dalam kurung A pangkat 3/4 kali B pangkat -1/3 kali akar C dalam kurung pangkat 2/3. Wah, meriah ya. Nah, ingat pangkatkan lagi, pangkatnya kali, ya. Jadi A pangkat 3/4 kali 2/3. Nah, B-nya pangkat -1/3 kali 2/3. C-nya, akar C itu sama saja dengan C pangkat setengah, ya. Ini C pangkat setengah dikalikan ini, ya, 2/3. Nah, oke, dikalikan. Jadi ini kalau 3-nya coret, tinggal A pangkat 2/4. 2/4 itu setengah. Ini berarti 1 kali 2, 2.
3 kali 3, 9. Jadi B pangkat min 2 per 9. C-nya, coret 2-nya, C pangkat ini, penyebut sama pembilang, tinggal pangkat sepertiga. Nah, kita ingat bahwa kalau pangkat negatif itu artinya seter. Ya, ini berarti ini bisa kita jadikan sebagai pangkat positif, cuman dia jadi penyebut di bawah ya. Nah, sehingga ini akar A karena A pangkat setengah ya. Nah, C-nya akar pangkat 3 dari C karena C pangkat sepertiga per, nah B-nya ini kan turun ke bawah jadi pangkatnya plus ya. B pangkat 2 per 9 berarti akar pangkat 9 dari B pangkat 2. Oke. Nomor B, meriah ya. Dalam kurung ini akar pangkat 3 dari M pangkat 2 kali N kali P, P-nya pangkat min 1 ya kan. Dalam kurung dipangkatkan min 5 per 6. Nah, lumayan ini ya. Ingat ya, kalau akar pangkat 3, ini kan semua nih di akar pangkat 3 ya. Oke. Nah, berarti semua ini ya, yaitu ini dipangkatkan sepertiga. Jadi mengubah dari akar diubah ke dalam pangkat. Ya, memang sebaiknya begitu. Kalau masih dalam akar udah bingung ya. Bingung bin pusing ya. Oke, kalau sudah pangkat begini kan tinggal pangkatnya dikali. Nah, begitu ya. Jadi M pangkat 2N kali P pangkat min 1, yang ini tetap. Nah, pangkat ini dikali, pangkat dikalikan. Karena apa? Kalau pangkat, ini kan pangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Jadi, sepertiga kali min 5 per 6. Oke? Nah, M pangkat 2 kali N kali P min 1, nah ini dikalikan berarti min 5 per 18. Oke. Nah, baru masing-masing ini dipangkatkan ini pangkatin sini, yang ini juga pangkatin sini ya, pangkat masing-masing. Ingat sifat ya. Sehingga M pangkat berapa? Kan pangkat 2. Pangkat 2 dikali min 5 per 18. Jadi berapa? Min 10 per 18. 2 kali min 5, min 10. Kemudian ini N-nya pangkat 1. Pangkat 1 ya kan, berarti kalau dipangkatkan min 5 per 18 tentunya ya menjadi 1 kali min 5 per 18, yaitu ya min 5 per 18. Kemudian P-nya min 1, min 1 dikalikan min 5 per 18 jadi plus. Oke, yang pangkat min bisa kita nyatakan sebagai pangkat plus, cuman dia menjadi penyebut, ini juga iya ya, sehingga hasilnya menjadi apa? P pangkat 5 per 18, karena ini yang plus, dia pembilang. Nah, M-nya, begitu turun ini, pangkatnya jadi plus, 10 per 18. Ya, N-nya juga sama, N pangkat 5 per 18. Oke, nah, terus karena ini, ya, per 18 ini menjadi akar pangkat. 18, ya. M-nya pangkat 10, N-nya pangkat 5. Oke. Nah, adapun pembilangnya ya akar pangkat 18 dari P pangkat 5. Ini ya mengubah ini. Akar pangkat 18 dari P pangkat 5. Oke. Nah, ini masih bisa digabung. Ya. Karena sama ini akar pangkat 18 ini juga akar pangkat 18, ya. Jadi hasilnya apa? Akar pangkat 18 dari P pangkat 5 ya ini per M pangkat 10 N pangkat 5. Oke? Ya. Kemudian contoh 3, tentukan nilai X. Wah, ini persamaan ini ya. Nah, ini ya. Akar 2 pangkat X tambah 3 sama dengan 1/4 dalam kurung pangkat X tambah 4. Oke. Ya, yang akar sebaiknya kita rubah dalam pangkat. Karena apa? Karena kalau kita ngerjakan dalam akar ya insya Allah pusing, bingung ya. Oke, berarti akar dari 2 pangkat X tambah 3 itu sama dengan 2 pangkat X tambah 3 per 2. Per 2-nya dari sini, karena akar pangkat 2 ya, per 2. Nah, terus 1/4. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau dia di bawah pangkatnya plus, begitu naik jadi 2 pangkat min 2 ya, dipangkatkan lagi X tambah 4.
Nah, ini bisa kita sederhanakan, pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Sehingga 2 pangkat X tambah 3 per 2 sama dengan 2 pangkat, ini ya, ini kali sini. Berarti min 2 kali X tambah 4. Nah, karena ini basisnya sudah sama, ini basisnya 2. Ruas kiri basis 2, ruas kanan basis 2. Nah, karena basis sudah sama, berarti pangkatnya harus sama. Jadi, X tambah 3 per 2 itu akan sama dengan min 2 kali X tambah 4. Karena apa? Basisnya sudah sama. Jadi, langkahnya mesti harus disamakan dulu basisnya. Ya, oke. Sehingga X tambah 3 per 2 sama dengan min 2 kali X tambah 4. Berikutnya ini kalikan, ini ke sini kali, ya. Supaya nggak ada penyebut. Atau boleh juga dalam kurung ini semua dikali 2 supaya ini enggak ada penyebut 2 ya. Sehingga kalau dikali 2 ini X tambah 3 ini jadi min 4 kali X tambah 4. Ya, ini kalikan dengan menggunakan distributif. X tambah 3 sama dengan min 4 kali X adalah min 4X, min 4 kali plus 4 min 16. Kumpulkan yang sejenis sehingga ini kemarin jadi X tambah 4X jadi 5X, ini min 16, ini 3 nih konstanta juga mengumpul dengan 16 jadi min 3 ya. Jadi min 16 min lagi 3 jadi min 19, sehingga X sama dengan min 19 dibagi 5. Oke, itu contoh 3. Kita lanjut. Nah, sekarang merasionalkan penyebut. Waduh, merasionalkan penyebut berarti penyebutnya ini irasional ya, irasional. Oke, untuk merasionalkan itu kita merasionalkan penyebut kita kalikan dengan bilangan sekawan ya. Jadi kalau ini kan A per akar B, bilangan sekawan dari penyebutnya ya. Kalau akar B, sekawannya adalah ya akar B. Kenapa? Karena kalau akar B kali akar B hasilnya B. Nah, jadi kalau sudah B hasilnya ada rasional ya. Akar B kali akar B hasilnya B. Nah, supaya nilainya tetap, maka sini dikalikan dengan apa? Akar B per akar B. Karena kalau akar B per akar B hasilnya kan 1. Suatu bilangan dikalikan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Karena 1 merupakan unsur identitas untuk perkalian. Oke, nah begitu pula nih. Nah, ini yang rada aneh nih, rumit. Kalau A per akar pangkat N dari B pangkat M. Nah, ingat ya, akar pangkat N dari B pangkat M. Nah, yang irasional adalah ini penyebutnya. Akan kita jadikan rasional dikalikan dengan bilangan sekawan dari ini. Oke, jadi A per akar pangkat N dari B pangkat M. Nah, yang sekawan dari ini, yaitu begini saja. Akar pangkat N per B pangkat, akar pangkat N dari B pangkat N dikurangi M. Nah, ingat ini harus sama ya. Jadi ini harus sama karena kalau sama nilainya 1 ya. Oke, nanti akan lebih jelas kalau sudah masuk ke contoh ya. Kalau masih begini wah lumayan. Nah, kemudian kalau yang bentuknya A plus akar B ya, sekawannya A plus akar B yaitu tentunya apa? A min akar B. Maka penyebutnya juga pembilangnya juga harus dikali dengan A min akar B. Pokoknya intinya ini harus sama dengan sini supaya nilainya 1. Kalau nilainya 1 berarti suatu bilangan dikali dengan 1 tetap. Nah, hal ini tentunya kita ingat yaitu bentuk begini. Kalau A tambah B dikali A dikurangi B itu hasilnya adalah A kuadrat min AB plus AB min B pangkat 2. Nah, ini kan udah 0. Sehingga A pangkat 2 min B pangkat 2. Jadi sekawannya itu kalau plus sekawannya dengan min. Ya, nanti kalau min sekawannya tentunya plus. Gitu aja ya. 1 per nih ya. 1 per akar min 1 per A min akar B. Berarti apa? Ya, sekawannya ini apa? A plus akar B.
pembilangnya juga A plus akar B. Ya, oke. Nah, sekarang contohnya ini. 2 per akar 2. Nah, ini akar 2-nya irasional. Ya, supaya rasional, kalikan sekawannya akar 2, yaitu akar 2. Karena supaya nilainya 1, maka pembilangnya juga akar 2. Jadi akar 2 per akar 2. Oke? Nah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali akar 2 ya hasilnya ya 2 akar 2. Ya kan? Akar 2 kali akar 2 hasilnya berapa? 2. 2-nya coret, tinggal akar 2. Oke? Nah, sekarang akar 5 per 8. Nah, ini gabung ya. Nah, kita uraikan aja berdasarkan sifat ya. Ini akan sama dengan akar 5 per akar 8. Oh, berarti irasionalnya yang ini ada, yang penyebutnya aja yang kita pikirkan ya. Karena judulnya merasionalkan penyebut. Oke. Nah, bilangan sekawan dari akar 8 tentunya akar 8. Sehingga dikali dengan akar 8 per akar 8. Ya. Akar 5 kali akar 8, akar 40. Akar 8 kali akar 8, 8. Sehingga, nah akar 40 sendiri tentunya bisa diuraikan yaitu 2 akar 10 ya per 8. Bagi 2, bagi 2. Jadi akar 10 per 4. Contoh berikutnya, contoh 3. Nah ini ya, ini yang mirip dengan bentuk ini ya. Nih, 3 per akar pangkat 3 dari 6. Ya. Oke, akan sama dengan apa? 3 per akar pangkat 3 dari 6 dikali bilangannya sekawan ini adalah apa? Akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Pokoknya intinya pangkatnya ini kan pangkat apa nih? Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Ini enggak ada pangkatnya itu dari 1 ya. Karena di sini akar pangkat 3, ini akar pangkat 3, kemudian ini 1. Nah, ini dengan sini harus sama dengan 3. Nah, karena akar pangkat 3. Kalau ini 1 berarti ini 2. Nah, sehingga pembilangnya juga sama, akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Ya, per akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Ingat ya sekali lagi, kalau di sini akar pangkat 3, ya, maka pangkatnya di sini ditambah dengan pangkatnya sini harus sama dengan 3. Kalau misalnya ini akar pangkat 4 ya, pangkatnya yang di sini dengan yang di sini harus sama dengan 4. Itu bilangan sekawannya. Ya, hati-hati ya. Nah, berarti tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, yaitu 3 akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Nah, kalau ini sekawan ini kalau enggak kalau kita benar ya harus 6 hasilnya, tidak usah pusing-pusing. Kenapa? Kalau akar pangkat 3 dari 6 pangkat 1 dikalikan akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2 kan sama dengan akar pangkat 3 dari 6 pangkat 3. Ya, akar pangkat 3 dari 6 pangkat 3 hasilnya berapa? 6. Tapi kalau ini bukan 6 pangkat 2, sehingga ini ditambah sini tidak hasilnya 3, ya tidak akan menghasilkan 6. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Ini harus akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Jadi pokoknya intinya pangkat ini ditambah pangkat sini harus sama dengan akar pangkatnya ini. Oke. Ya, ini boleh dibagi 3 dengan 6 sehingga hasilnya bagi 3 tinggal 2. Jadi akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2 per 2. Nah, ini penyebutnya sudah rasional. Ya kan? Ini penyebutnya sudah rasional. Ingat, bilangan rasional irasional di tutorial sebelumnya sudah ada, yaitu yang judulnya bentuk kuadrat. Ya, oke, lagi contoh 4. Nah, sekarang enggak bilangan ini ya. A per akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Nah, ingat nih ya. Ini akar pangkat 4. Nah, di sini A-nya pangkat 3. Berarti dikalikannya harus dengan apa? Nih ya, A per akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Nah, akar pangkat 4 dari A pangkat 1. Karena apa? 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, supaya nilainya pecahan ini nilainya 1, maka penyebut dengan pembilangnya harus sama. Nah, kalau udah seperti ini, berarti pembilang kali pembilang A kali akar pangkat 4 dari A. Nah, penyebutnya hasilnya A. A-nya coret, tinggal apa? Akar pangkat 4 dari A. Oke?
Iya. Nah, sekarang yang penyebutnya ada dua suku. 2/2 plus akar 2 sama dengan, oke, kalau plus berarti sekawannya min. Nah, ya kan, ingat penyebut dengan pembilang harus sama. Nah, jadi 2/2 plus akar 2 dikali 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Oke, plus sekawannya min ya. Nah, kalikan ini kali sini berarti 2 kali 2 min akar 2. Nah, ini tinggal begini aja. 2 pangkat 2 yaitu 4 dikurangi akar 2 pangkat 2 yaitu 2. Nah, gitu ya. Ingat tadi bentuk yang sebelumnya itu. Jadi kalau A plus B kali A min B gitu ya, ya tinggal hasilnya ya A pangkat 2 min B pangkat 2 gitu ya. 2 plus akar 2 dikali 2 min akar 2 ya hasilnya ya 2 pangkat 2 dikurangi akar 2 pangkat 2. Oke, 4 kurangi 2 bisa ya. Jadi 2 kali 2 min akar 2 per 2. Coret 2-nya. Jadi hasilnya tinggal 2 min akar 2. Oke, itu contoh 5. Contoh 6. Ya, penyebutnya dua suku dalam akar. Wah, ya kan? Oke, berarti sekawannya ini plus berarti min ya kan? Nah, sehingga 4 per akar 5 ditambah akar 3 dikali akar 5 min akar 3 per akar 5 min akar 3. Jadi pembilangnya itu menyesuaikan penyebutnya. Kalau penyebutnya itu akar 5 min akar 3 ya pembilangnya sama supaya bernilai 1 ini. Oke. Nah, kalikan ini kali sini biasa. Jadi 4 kali akar 5 min akar 3. Nah, ini hasilnya tinggal apa? 5 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2 yaitu 5. Ya kan? Dikurangi akar 3 pangkat 2 yaitu 3. Ya. Jadi 4 kali akar 5 min akar 3 per 2. Bagi 2 4-nya. Nah, oke. Jadi tinggal apa? 2 kali akar 5 min akar 3. Boleh malah dikalikan. Jadi 2 akar 5 dikurangi 2 akar 3. Ya, boleh. Contoh 7. Nah, 7 sekarang penyebutnya min ya. Nah, kalau min berarti sekawannya ya adalah plus. Jadi 4 per akar 3 min 1 dikali, nah ini ya, kan akar 3 min 1, berarti dikali dengan akar 3 plus 1. Nah, maka pembilangnya ya sesuaikan aja, sama. Oke, berikutnya tinggal dikalikan. Ini kali sini pembilang kali pembilang, yaitu 4 kali akar 3 plus 1 per, nah ini tinggal akar 3 pangkat 2, hasilnya 3, dikurangi 1 pangkat 2, hasilnya 1. 3 kurangi 1, 2. Sehingga 4 kali akar 3 plus 1 per 2. Bagi 2, set. Jadi tinggal 2 kali akar 3 plus 1 ya. Boleh ditulis yaitu apa? 2 akar 3 plus 2. Nah, cuman etika penulisannya sebaiknya 2-nya di depan. Jadi sama dengan 2 ya, plus 2 akar 3. Kenapa? Kalau akarnya ini kepanjangan nanti dikiranya belakangnya ikut di dalam akar ya. Oke, contoh 8. Wah, meriah nih contoh 8. Contoh 8, pembilangnya ini sudah irasional, ada dua suku, ya kan, penyebutnya juga iya. Oke, nah tentunya sekawannya dari penyebut itu apa? Ini kan akar 5 tambah akar 3, berarti sekawannya apa? Akar 5 min akar 3. Oke, sehingga akar 5 min akar 3 per akar 5 plus akar 3 dikali dengan sekawannya ini, nah yaitu akar 5 min akar 3. Pembilangnya ikut aja. Pembilangnya harus sama dengan penyebut, ya kan? Nah, berikutnya kalikan pembilang kali pembilang. Nah, kalau penyebut dikalikan ya tinggal apa? Ya, akar 5 pangkat 2 kurangi akar 3 pangkat 2 gitu aja ya. Jadi 5 dikurangi 3. Nah, tinggal memikirkan nih ya. Ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini, ini kali sono. Ya, kalau apa namanya, kalau pembilangnya nih karena dua-duanya min, tidak bisa seperti yang penyebutnya. Kalau penyebutnya kan satunya plus satunya min, kalau pembilangnya dua-duanya min. Nah, nggak bisa seperti yang penyebut ya. Kali kan biasa, ini kali sini ya, ini kali sini, terus ini kali sini. Nah, jadi hasilnya akar 5 kali akar 5, 5.
Terus akar 5 kali min akar 3, min akar 15. Min akar 3 kali 5, min akar 15. Min akar 3 kali min akar 3 plus 3. 5 kurangi 3, 2. Yang sejenis ini 5 sama 3 ya. Ini pun juga sejenis. Sehingga hasilnya menjadi 5 tambah 3 ya kan 8. Nah, ini min akar 15, min lagi akar 15, ngutang akar 15, ngutang lagi. Ini kan 1 artinya. Min 1, min 1, ngutang 1, ngutang lagi 1, berarti ngutang 2 akar 15. Oke. Nah, ini bisa dibagi 2 nih, bagi 2. Hati-hati pembagian bagi 2 gini, pembagian kayak gini menyederhanakan. Kenapa? Karena ada bentuk pengurangan. Ya. Jadi kalau ada bentuk pengurangan ataupun penjumlahan, kalau menyederhanakan dengan cara membagi, semua harus dibagi 2. Ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini juga harus dibagi 2. Tapi beda kalau ini bentuknya kali ya. Nah, cukup salah satu ya. Jadi kalau bentuknya di sini ada pengurangan ataupun penjumlahan, membagi 2 ya semua harus dibagi 2 ya. Nah, hasilnya tinggal apa? Yaitu 4 min akar 15. Bagi 2, 4. Bagi 2 habis, tinggal 1. 1 kali akar 15. Bagi 2 habis. Nah, inilah hasil akhir. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, ada kesalahan di dalam mengucap. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.